temennya Ini Gus jadi Dur. buka semua lah. Enggak, ini penting. Ini waktunya dibuka. Enggak lah, enggak cukup kamu. Tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Luar biasa. Ini untuk tiket ke Jakarta dan untuk biaya pulsa telepon. Iya. Dan itu si Sulaiman suka telepon kalau Gus mau datang. Dia bilang, Pak Luhut, Gus Dur tanya, ada pisang gorengnya nggak sama singkongnya? Sama singkongnya. Gitu. Udah beres, Man, tenang aja gitu. Jadi Gus Dur ya suka ini. Tapi juga suka makan enak juga. Makanya gulanya terus. Segala macam makan, Pak ya. Itu juga jadi masalah. pembukanya. Ya ini suka marah ngingatin saya tuh. Iya. Pak jangan bikin yang enak-enak tuh makan Gus Dur. Nah ya sudahlah. Ya Gus Dur sama Mas Muslim almarhum ya sama Pak Mahfud lah. Kita. Iya. Sama Mas Muslim. Tapi begini juga ini yang ya agak mengharukan, agak membanggakan juga. Sesudah saya jadi menteri berhenti kan, saya ikut PKB. Ya. Saya ikut PKB itu kan harus berhenti sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Seharusnya kan karena Gus Dur minta saya, ya saya minta pensiun dini, lalu saya ikut Gus Dur. Nah Pak Luhut tuh tanya, tiap minggu saya akan dari Jogja Jakarta. Pak Luhut tanya, Pak Mahfud, kamu gimana biayanya? Luar biasa. Lah iya Pak, saya kan masih ngajar meskipun bukan PNS, kan guru besar tuh masih ngajar kemana. Masih cukup Pak, dan saya punya gaji yang cukup. Enggak lah, enggak cukup kamu. Tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Luar biasa. Ini untuk tiket ke Jakarta dan untuk biaya pulsa telepon. Ini temennya Gus ini Dur. bukan sekedar bestie nih kalau udah Iya, begini. iya, Pak. Ini Pak Luhut ya. Temennya Ini Gus jadi Dur. buka semua lah. Enggak, ini penting. Ini waktunya dibuka justru, Pak. Itu tahun Ini waktu- 2001 sampai dengan 2004. Jadi Pak Mahfud waktu itu menaungi Pak Gus Dur kemana-mana ya? Iya. Dan karena Pak Luhut, saya konsolidasi Pak Luhut habis itu partai. jadi pengusaha kalau nggak salah Pak ya? Pak Luhut Luhut, pengusaha. pengusaha, Sudah oke. mulai tumbuh usahanya, jadi Baik. uangnya agak banyak dikasih ke saya. Saya tahu lah Pak Mahfud tuh nggak ada uangnya ini katanya. Dikasih tiket tiap minggu saya pulang pergi Jakarta. Sama pulsa telepon. HP waktu itu belum ada kayak sekarang, belum smartphone. Waktu itu HP biasa yang SMS lah Jadul, ya. jadul. Pak Luhut, apa yang menyebabkan Bapak cinta Ntar banget? dulu, ntar sama- dulu. Oh, belum. Silakan Pak, lanjut dulu Pak Mahfud. Saya berhenti Saya mau tahun- nanya itu nanti ke Pak Luhut. Tahun 2004. Hmm. Saya jadi anggota DPR. Saya telepon Pak Luhut, saya sekarang anggota DPR. Ya. Menurut undang-undang saya tidak boleh menerima uang di luar gaji, termasuk dari Pak Luhut. Lu mengapa katanya? Saya kan tidak urusan suap menyuap katanya Pak Luhut. Ini teman. Mengapa? Nggak bisa, ini undang-undangnya. Berhenti waktu itu ngasih. Tapi tahun 2006, 2 tahun sudah saya jadi anggota DPR, Pak Luhut telepon, Pak Mahfud, kamu tuh kok saya lihat kamu sering kemana-mana, ke Medan, ke Makassar, kemana, uangnya dari mana? Kamu anggota DPR gajinya kan sedikit katanya. Lah iya Pak, saya ngajarkan dikasih tiket Pak. Wah itu enggak cukup itu. Saya tahu di DPR tuh banyak orang main uang, kamu sendiri yang enggak mau katanya. Saya mau bantu kan, enggak bisa Pak. Saya bilang, enggak boleh, ini undang-undangnya. Terus gimana caranya saya bantu kamu? Lah kalau saya bekerja resmi di perusahaan, mesti saya bisa dapat Kata gaji. Pak Mahfud. Iya, terus Pak Luhut membentuk perusahaan namanya PT Bangun Bejana ya. Waduh, luar biasa. Saya jadi komisarisnya. Dibuat perusahaan supaya Pak Mahfud tidak menyalahi Entah itu. membuat, entah membeli perusahaan orang, tapi saya diangkat komisaris, Pak Luhut Demi ngangkat bestinya sebagai- dapat bisa diberikan agar saya uang bisa bulanan. diberi Luar bantuan. biasa. Itu bulan November tahun 2006. Oh, masih ingat Pak. Masih ingat Mahfud. saya, masih ingat. Masih ada akta notarisnya. Sudah diantar akta notaris, saya komisaris utama. Ya saya tiap bulan rapat lah, karena kerja kan. Dan yang nganteri uang kepada saya atau ngirim lewat bank itu si Mbak Uli. Yang sekarang Uli ketua putrinya Kartika beliau. Persit ya, ketua istri Iya, saat ini Mbak Uli. istrinya makanya- Pak Maruli. Iya, Istrinya iya, Pak iya, Maruli. iya, iya, Itu iya. yang Pak Mahfud uangnya sudah ditransfer. Pak Mahfud, Wah, ayo luar makan biasa. bersama nih gajinya gitu. Tiap Jadi bulan. Pak Luhut dan anak-anaknya berarti yang ini, Ya. yang care. Iya Pak. Lalu begini, kalau rapat kan biasa ceplas tuh. Kamu jangan main-main ya. Pak Mahfud nih, saudara saya, gajinya jangan sampai telat gitu. Jadi ingatkan gitu Pak Luhut. Pak Luhut ini bukan sekedar persahabatan Pak, ini bukan sekedar pertemanan. Ini Satu lagi. Nah, apa lagi Pak? Sesudah. Saya nunggu Pak Luhut nanti menjelaskan. Iya, nanti itu jelas. kenapa begitu cintanya ke Pak Mahfud? Ya. Sesudah itu kan saya jadi ketua MK. Ya. Saya telepon Pak Luhut, Pak. Sekarang saya tidak boleh menerima uang meskipun saya di perusahaan tidak boleh kalau hakim MK. Kalau Udah DPR jadi hakim boleh. MK ya. Ya. Saya mengundurkan diri dari perusahaan Bapak. Nggak bisa kata Pak Luhut. Saya kan tidak ada perkara di MK, urusannya di MK Luar katanya. biasa. Pokoknya terus. Tapi pada akhirnya saya tetap mengundurkan diri. Nah sejak itu saya berhenti dari apa namanya bantuan-bantuan
Pak Luhut secara langsung kayak gitu. Karena saya disiplin aturan, saya nggak boleh nerima uang. Kalau saya nerima diam-diam kan gampang kan, datang aja kan Pak Luhut kan. Iya. Tapi saya aturannya nggak boleh kok gitu. Jadi, Nah, ya. Jadi Pak Luhut, terlepas bahwa Pak Mahfud itu miskin, Pak, gitu. Tapi maksud saya, cukup lah. bantuannya ini agak berlebihan, Pak. Apa yang mendorong Pak Luhut sampai sebegitunya memperhatikan sahabat sejati ini? Sebenarnya ya Pak Mahfud memang, ya gimana, Gus Dur itu sama Pak Mahfud kan sayang banget, gitu. Dan saya merasa kami sering bersama-sama, juga dengan Gus Dur, ya saya waktu itu perusahaan saya kan bagus banget ya. Ya, setelah Bapak Dani jadi berhenti, ya. jadi ya, wong saya nggak miskin juga kalau ngasih duit segitu dalam hati saya, karena ya bagi-bagi aja. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya juga, kita tuh kalau bisa berbagi bahagia dengan orang lain. Jadi jangan kita mau nikmatin sendiri. Ya, yang saya kasih sama Pak Mahfud juga apa sih, nggak ada nilainya juga sih, kecil menurut saya ya. Ya. Walaupun yang dibantu sangat merasa terbantu. Ya, tapi kami jadi teman aja, jadi gimana ya? Ya, nggak selalu juga kita sama pikirannya. Ya. Ya, istri saya juga senang bersama keluarganya Pak Mahfud. Ya, saya cerita, bantuin aja Pak kalau bisa, gitu. Ya, terus saya punya prinsip sih, bantu orang kenapa sih kalau kita juga nggak rugi. Ya. Dan kalau bisa, dan kalau kita mampu. Karena saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terbaik itu buat baik. Ya. Ya nggak usah kita berdoa banyak-banyak ke gereja begini, tapi kelakuan kita nggak benar, nggak bantu orang buat apa? Ya, saya selalu, itu prinsip buat saya. Jadi saya bilang kalau saya bisa, apalagi saya dikasih, ini kan rezeki dikasih ini semua kan bukan maunya kita. Maunya Tuhan itu, maunya alam ini kan. Lah, saya malah bantu Pak Mahfud, bantu teman-teman itu malah tambah banyak uang saya. Oh, jadi saya nggak merasa ada. Berkah itu istilahnya Pak ya. Ya, jadi saya pikir apa poinnya, saya nggak pernah merasa, dan saya nggak ingat itu. Saya nggak pernah ingat juga saya bantu-bantu Pak Mahfud. Aja kalau Pak Mahfud itu cerita, ya Pak Luhut saya ini kantor mau sewa gini-gini gitu. Ya. Jadi sewakan kantor yang di sini. kantor kita ini. Terus saya bilang, tahu saya Pak. Iya, kantor bagus itu. Bagus itu dari waktu itu, saya tanya berapa? Beres Pak Mahfud, tenang aja, nanti kita sewain lah, gampang. Gitu. Tapi saya nggak pernah ada sama Pak Mahfud ya nggak pernah. Ya kita berteman aja sama, dan itu saya kira saya bukan dengan Pak Mahfud aja, ada teman-teman lain yang saya bisa bantu.